Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Amira yang kami hormati, teman-teman LPL Angkatan Kedua. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas tentang asuhan keperawatan pada Tuan Yes dengan penyalahgunaan zat terlarang di Rumah Sakit Jiwa Sofiki, Provinsi Maluku Utara. Dari tahun ke tahun, data angka penyalahgunaan zat terus meningkat. BNN mencatat bahwa kurang lebih 4,2 juta warga Indonesia menggunakan zat terlarang. Sekitar 50 orang meninggal setiap hari, dan kerugian ekonomi itu mencapai 63 triliun. Badan BNN Republik Indonesia juga mencatat bahwa pada tahun 2015 di Maluku Utara itu ada 27.940 orang yang penyalahgunaan narkoba. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2017 tercatat 1.429 pengguna narkoba yang direhabilitasi. Tahun 2019 totalnya sebanyak 125 yang direhabilitasi. Alkohol adalah zat terlarang yang paling sering digunakan oleh remaja untuk penyalahgunaan zat. Karena dampak dari penyalahgunaan zat ini adalah maladaptif dan gangguan kepribadian seperti menarik diri, halusinasi, serta perilaku kekerasan. Oleh itu, kita perlu seorang perawat yang mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan penyalahgunaan zat. Secara konsep atau dari kerangka konsep, sebelum sampai pada asuhan keperawatan, kita harus mengetahui bahwa penyalahgunaan zat terlarang itu selain dipengaruhi oleh faktor klien tersebut, juga ada faktor keluarga, di mana faktor keluarga atau klien sendiri ada faktor lingkungan, kemudian ada keinginan mencoba, sehingga untuk faktor keluarga itu adalah soal pengawasan. Nah, di mana tugas kita sebagai perawat adalah melakukan asuhan keperawatan. Tinjauan pustaka seperti biasa sebuah karya tulis. Kita mulai dari pengertian penyalahgunaan zat. Jadi, walaupun terdapat suatu rentang dari penggunaan obat sampai pada penggunaan yang berlebihan atau penyalahgunaan serta ketergantungan. Jadi, tidak semua orang bisa dikatakan penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat itu jika orang itu menggunakan secara terus-menerus dan dia menciptakan ketergantungan daripada penggunaan atau jenis zat terlarang. Ada juga kami sertai gambar, ada ganja atau marijuana, kemudian ada ekstasi. Jadi memang jenis-jenis dibagi. Ada yang secara depresan itu mungkin kita lebih kenal dengan alkohol, kemudian golongan marijuana itu seperti ganja. Selanjutnya ada juga jenis-jenis seperti jenis-jenis golongan stimulan, itu misalnya amfetamin dan kokain, saya pikir ada gambarnya. Kemudian ada golongan opiat, kemudian ada juga golongan halusinogen. Nah, kami juga ingin menyampaikan tentang respon kimiawi. Jadi respon orang terhadap sebuah zat itu tentu berbeda-beda. Nah, kami lengkapi dengan gambar respon kimia untuk penggunaan zat. Itu jika orang itu dikatakan dia penyalahgunaan zat, itu responnya maladaptif. Nah, orang yang dengan maladaptif itu karena mengkonsumsinya sudah secara berlebihan, bahkan dia sudah menjadi ketergantungan. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa secara metodologi jenis laporan dari asuhan kebidanan adalah jenis laporan studi kasus. Kami melaksanakan ini pada tanggal 20 sampai 22. Kemudian subjeknya adalah Tuan N yang umurnya 37 tahun. Teknik pengumpulan data, ada data primer yang wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik, kemudian data sekunder, kemudian studi dokumentasi. Nah, kita lanjut ke soal pembahasan. Di pembahasan untuk asuhan keperawatan ada 6. Pertama adalah pengkajian, tanda-tanda dan gejala, data yang harus dikaji, diagnosis keperawatan, kemudian tindakan keperawatan, dan terakhir adalah evaluasi asuhan keperawatan pada penyalahgunaan zat.
Untuk pengkajian, kita melakukan pengkajian secara individual maupun kita melakukan pengkajian dari aspek lingkungan. Dari sisi pengkajian individual, kita akan melihat soal kepribadian, apakah dia mudah kecewa, suka coba-coba, atau suka bereksperimen, apakah dia antisosial atau tidak. Sedangkan faktor lingkungan atau lingkungan pergaulan itu menyangkut dengan siapa-siapa saja, teman atau lingkungan di mana dia berada. Faktor ketiga itu faktor zat. Kemudian ada juga adalah sumber coping. Masih dengan pengkajian ada poin E atau 5 itu adalah mekanisme coping dan F adalah mekanisme pertahanan ego. Mungkin di slide juga kami tampilkan. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua untuk asuhan keperawatan, yaitu tanda dan gejala. Jadi untuk tanda dan gejala ini tergantung jenis apa yang digunakan, apakah jenis opiat, ganja, alkohol, amfetamin, dan gejalanya akan berbeda-beda. Misalnya, kalau orang menggunakan ganja cenderung euforia, matanya merah, mulutnya kering, banyak bicara dan tertawa, nafsu makannya meningkat, kemudian ada gangguan persepsi. Sedangkan misalnya orang yang penggunaan alkohol cenderungnya cemas, depresi, mukanya merah, mudah marah, tangannya gemetar, mual-muntah, dan seterusnya. Orang yang penggunaan amfetamin itu cemas, depresi, kelelahan, energi berkurang, kebutuhan tidur meningkat. Nah, setelah kita memperoleh data, harus ada data yang dikaji. Nah, pengkajian ini juga tergantung dari gejala yang atau jenis zat yang digunakan, apakah sedatif. Ada beberapa jenis zat yang digunakan, dan misalnya sedatif, maka kita lihat pada tabel overdosisnya. Orang yang menggunakan sedatif itu respon psikologik gitu. Kemudian dia tremor, sering kejang, kontraksi miokolik, halusinasi. Selanjutnya adalah misalnya pengkajian untuk zat yang sifatnya stimulan, misalnya kayak amfetamin yang ada pada sabu-sabu. Respon psikologiknya biasanya dia depresi, agitasi gitu. Orang penggunaan zat sabu ini biasanya hiperaktif. Kemudian ada misalnya zat yang mengandung narkotik, kemudian alkoholik. Ada yang opiat, marijuana, atau mungkin teman-teman bisa kenal dengan ganja. Langkah keempat untuk sebuah asuhan keperawatan adalah diagnosa keperawatan. Jadi dari data-data yang kita peroleh, kita kaji, maka diagnosa keperawatan adalah coping individu yang tidak efektif. Terakhir adalah tindakan keperawatan. Kita perlu tahu bahwa tindakan keperawatan itu ada tujuannya. Kurang lebih ada 7 tujuan tindakan keperawatan. Yang pertama, untuk pasien penggunaan zat, pertama kita harus pastikan tujuan pertama, pasien dapat mengatasi tanda dan gejalanya atau tidak, pasien dapat mengenali dampak penggunaan, pasien dapat meningkatkan motivasi, pasien dapat mengontrol keinginan, pasien dapat meningkatkan kemampuan, kemudian pasien dapat mengubah gaya hidup, yang kedua pasien dapat menggunakan terapi psikofarma secara tepat dan benar. Itu tujuan. Kemudian apa tindakan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan keperawatan itu? Yang pertama, kita berdiskusi dengan pasien tentang dampak dari penggunaan itu, dampak dari sisi kesehatannya, sosialnya, dari sisi pendidikannya, ekonomi maupun hukum. Kemudian kita berdiskusi tentang kehidupan pasien atau klien sebelum menggunakan itu, bagaimana kehidupannya. Kemudian kita berdiskusi tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi untuk berhenti. Tindakan hal-hal yang positif, latihan paham mensyukuri apa yang dia dapat saat ini. Kemudian selanjutnya tindakan keperawatan yang keempat adalah kita diskusi tentang bagaimana kita mengajarkan pasien itu untuk mengontrol sehingga dia tidak menggunakan dengan cara menghindar, mengalihkan maupun menolak. Terakhir adalah soal evaluasi keperawatan pada penyalahgunaan zat. Asuhan keperawatan para pasien yang penyalahgunaan zat memerlukan perhatian dan kewaspadaan perawat. Kita harus beberapa pertanyaan yang dapat ditujukan untuk mengevaluasi apakah kita sudah mencapai tujuan yang kita tetapkan tadi untuk tujuan keperawatannya.
Apakah pasien sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari? Apakah pasien itu sudah bisa terlibat secara aktif pada kegiatan sosial eksternalnya? Terakhir, apakah pasien mampu memanfaatkan sumber daya internalnya? Nah, ini pasien ini adalah Tuhanes, kemudian lahir pada tahun 83, laki-laki. Teman utamanya adalah gelisah dan mudah marah. Kesimpulan, ada 5 kesimpulan. Pertama, lakukan kajian terhadap Tuhanes dilakukan menggunakan data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian interpretasi data, tindakan keperawatan adalah berdiskusi tentang dampak penggunaan mulai dampak ekonomi. Kemudian tindakan keperawatan yang didiskusikan itu bagaimana supaya dia mengontrol keinginan untuk menggunakan cara menghindar, mengalihkan maupun menolak. Evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan penyalahgunaan yang sangat memerlukan perhatian perawat. Saran, ada 3 saran. Pertama, untuk perawat sebagai tenaga kesehatan profesional yang melaksanakan pelayanan diharapkan memberikan asuhan perawatan secara komprehensif, biopsikososial dan spiritual. Kemudian untuk pasien, bagaimana agar dia itu sudah bisa terlibat secara aktif pada kegiatan sosial eksternalnya. Terakhir, apakah pasien mampu memanfaatkan sumber daya internalnya? Nah, ini pasien ini adalah Tuhanes, kemudian lahir pada tahun 83, laki-laki. Teman utamanya adalah gelisah dan mudah marah. Kesimpulan, ada 5 kesimpulan. Pertama, lakukan kajian terhadap Tuhanes dilakukan menggunakan data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian interpretasi data, tindakan keperawatan adalah berdiskusi tentang dampak penggunaan mulai dampak ekonomi. Kemudian tindakan keperawatan yang didiskusikan itu bagaimana supaya dia mengontrol keinginan untuk menggunakan cara menghindar, mengalihkan maupun menolak. Evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan penyalahgunaan yang sangat memerlukan perhatian perawat. Saran, ada 3 saran. Pertama, untuk perawat sebagai tenaga kesehatan profesional yang melaksanakan pelayanan diharapkan memberikan asuhan perawatan secara komprehensif, biopsikososial dan spiritual. Kemudian untuk pasien, bagaimana agar dia mengikuti anjuran informasi yang kita laksanakan. Kemudian terakhir, saran untuk institusi adalah bagaimana penambahan perawat maupun yang sudah ada ditingkatkan kompetensinya. Ini adalah daftar pustaka yang selain itu yang Ibu Amira. Terima kasih. Salam.